Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wajibil ahad, al-fardus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Amma ba'du. Seluruh santri program Tahfizul Quran Pondok Pesantren Matlaul Anwar Putri yang kami muliakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kembali kita memulai kajian kita, yaitu kajian Tauhid dengan kitab yang insya-Allah kita kaji, kita baca adalah kitab Tijan Ad-Darari. Tijan Ad-Darari ini adalah karangan Al-Imam Al-Syekh Al-Alamah Ibrahim Al-Baijuri, dan ta'lifnya atau menjelaskannya adalah Imam Al-Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Mudah-mudahan barokah daripada ilmu beliau berdua ini dapat kita ambil untuk kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menuntun kita semua dari jalan yang musyrik menuju jalan yang tauhid, dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, disinari dengan cahaya iman dan Islam, minaz zulumati ilan nur. Baik, kita memulai kajian kitab tauhid kita dengan kitab Tijan Ad-Darari dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih di dunia dan di akhirat, dan yang maha penyayang di akhirat saja. Kalau kita mengkaji lafaz bismillah begitu dalam dan begitu panjang, bahkan para ulama mengkajinya dengan huruf per huruf, dikarenakan seluruh isi kandungan Al-Quran itu ada pada Ummul Quran, yaitu surah Al-Fatihah, dan seluruh kandungan Al-Fatihah itu ada pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula seluruh kandungan Bismillahirrahmanirrahim itu ada pada huruf ba-nya. Nah, kalau kita mau mengkaji secara dalam, secara luas, namun kali ini kita tidak mengkaji bismillah ini secara dalam dan luas, tapi kita coba menggali perkata saja terlebih dahulu. Nah, bismillah disertai atau dimulai dengan menyebut nama Allah. Nama Allah itu tidak ada satu makhluk pun yang tahu berapa banyak dan berapa agungnya nama Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala itu sendirilah yang mengetahuinya. Namun yang kita ketahui di dalam Al-Qur'anul Karim ada 99 nama Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwa nama Allah itu 100 kurang 1 atau 99.
Di antara begitu banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka Allah adalah ismul zat. Nama zatnya itu adalah Allah. Ar-Rahman, yang maha pengasih di dunia dan di akhirat. Artinya apa? Sifat Rahman Allah Subhanahu wa taala ini diberikan kepada seluruh ciptaannya, baik itu manusia maupun hewan, baik di daratan maupun di lautan, di udara, di mana saja, baik yang taat kepadanya maupun yang durhaka kepadanya. Sejak zaman Allah Subhanahu wa taala menciptakan ciptaannya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmannya, kasihnya kepada makhluk tersebut. Oleh karenanya lah, dengan sifat rahman Allah Subhanahu wa taala inilah sang ibu begitu menyayangi anaknya. Sang induk, meskipun dia induknya hewan buas, sebuas-buasnya, hewan buas tidak akan mau memangsa anaknya. Karena kenapa? Karena di dalamnya diletakkan sifat daripada rahmannya, sifat kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sifat rahim. Sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang-orang yang beriman, yang beramal saleh. Sama kasihnya, tetapi sifat rahimnya ini diberikan khusus kepada orang-orang yang beriman, beramal saleh, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada orang yang durhaka kepada Allah, tidak kepada orang yang maksiat kepada Allah. Nah, sehingga di akhirat nanti orang yang mendapatkan sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala ini akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Sedangkan orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mendapatkan sifat rahimnya Allah. Mereka di akhirat nanti tidak akan mendapatkan kasih sayangnya Allah, sehingga mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekeras-kerasnya azab, dan azab tersebut dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menyekutukannya. Nah, ini pemahaman secara singkat, secara dasar tentang kita memahami lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setiap para ulama menuliskan kitabnya didahului dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Akan kita jelaskan nanti di pertemuan yang berikutnya, insya Allah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Alhamdulillahi al-munazzahi an simatil hudusi wal alwan wal kaifiyati. Segala puji bagi Allah yang dibersihkan dari tanda-tanda hudus, tanda-tanda yang baru nampak, yang baru ada, dan dibersihkan dari tanda-tanda bentuk rupa, dan dibersihkan pula dari berbagai macam keadaan, perilaku. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha terpuji. Nah, sehingga para ulama membagi puji itu dengan 4 pujian. Yang pertama,
pujian qadim alal qadim, kemudian pujian qadim alal hudus, pujian hudus alal qadim, dan pujian hudus alal hudus. Ini pujian terbagi menjadi 4 perkara. Pujian pertama yaitu pujian qadim alal qadim. Maksudnya adalah pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap zatnya. Allah memuji zatnya yang maha agung, dapat kita temukan di begitu banyak ayat-ayat Allah. Kemudian Allah memuji kepada hambanya. Allah memuji kepada Nabi Ayub, Allah memuji kepada Nabi Yusuf, Allah memuji kepada para rasulnya, Allah memuji kepada kekasihnya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pujian Allah terhadap hamba. Kemudian ada pujian hamba terhadap kepada Allah. Ini namanya hudus alal qadim. Pujian hamba kepada Allah Subhanahu wa taala juga begitu banyak kita temukan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hamba-hamba Allah yang saleh di antaranya para nabi dan rasul, mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang keempat adalah pujian hudus alal hudus, pujian hamba kepada seorang kepada hambanya. Ini bentuk pujian. Namun Allah al-munazzahu an simatil hudusi wal alwani wal kaifiyati. Allah itu bersih, suci dari tanda-tanda yang baru, dari tanda-tanda yang baru ada, dari tanda-tanda yang diciptakannya. Artinya apapun yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disamakan terhadap yang Ia ciptakan, yang Dia adakan, yang baru datang, yang baru adanya, semuanya maha suci Allah dari yang ada. Demikian itu. Semuanya maha suci Allah dari yang sama dengan tanda-tanda hudus yang baru. Maha suci Allah dari bentuk-bentuk. Jadi kalau ada kita mensifati Allah dengan bentuk A, bentuk B, bentuk C, bentuk begini dan bentuk begitu, yang kita sifati Allah bentuknya, maka maha suci Allah. Artinya Allah tidak sama dengan bentuk yang kita sifati itu. Apapun yang terlintas di dalam benak kita tentang bentuk Allah, maka dia bukanlah Allah. Kenapa? Karena kita tidak bisa, akal kita tidak mampu untuk memahami hakikat daripada bentuk atau daripada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua dengan sabda beliau, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Fikirkanlah apa yang diciptakan oleh Allah dan janganlah kamu memikirkan bagaimana, atau janganlah kamu memikirkan tentang zatnya Allah. Kalau kamu memikirkan tentang ciptaan Allah, maka kamu akan dapat mengenal kepada Allah. Tetapi ketika kamu memikirkan tentang zat Allah, sepaksa apapun fikiranmu, akalmu untuk memikirkan tentang zat Allah, tidak akan pernah bisa kamu atau kita memikirkan zat
zat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Begitu juga wal kaifiyat, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari tanda-tanda berbagai bentuk, berbagai cara, berbagai keadaan. Nah, jadi bagaimanapun caranya, kita memikirkan bagaimana ya Allah menciptakan langit, mungkin dengan cara begini, mungkin dengan cara begitu. Tidak. Maha suci Allah dengan cara-cara yang sama terhadap cara-cara kita. Bagaimana ya Allah keberadaannya, cara Allah naik, cara Allah turun. Maha suci Allah dari cara-cara itu semuanya. Cara naik, cara turun, maha suci Allah. Allah tidak naik, Allah tidak turun, dan Allah tidak berada pada suatu tempat pun. Nah, inilah bahwa kita harus memiliki iktikad dan keyakinan maha suci Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang serupa dengan yang ada. Baik serupa zatnya, baik serupa sifatnya, maupun serupa perbuatannya. Maha suci Allah. Tidak boleh kita menyamakan. Karena Allah sudah mengatakan walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa. Tidak ada suatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ashhadu, dan aku bersaksi, an la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya illallahu, kecuali Allah. Aku bersaksi. Lalu kita mengatakan aku bersaksi. Bersaksi itu nampak atau tidak? Kalau kita bisa menyaksikan, itu nampak atau tidak? Nampak, namanya bisa disaksikan, bukan disangsikan. Kalau sanksi itu ragu. Kalau bersaksi ini betul-betul nampak, jelas, akurat, tidak terlindung, tidak terhalang, tidak tersangsi di dalam benak kita. Nah, kita diperintahkan aku bersaksi. Aku bersaksi. Apanya yang disaksikan? Menyaksikan sifat-sifat Allah. Di mana kita menyaksikan sifat-sifat Allah yang wujud, yang nampak, yang ada pada setiap keadaan kita, yang nampak, yang wujud pada setiap yang Allah ciptakan. Semuanya yang nampak dalam pandangan mata kita ini, yang kita saksikan, adalah bentuk daripada sifat Allah dan bentuk daripada perbuatan Allah. Sadarkah kita yang kita saksikan ini adalah perbuatan Allah? Atau kita menyangka ini perbuatan kita? Sadarkah yang kita saksikan ini adalah sifat dari penampakan daripada sifat Allah? Atau kita mengatakan ini sifat kita? Nah, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la maujudun illal, tidak ada yang ada kecuali Allah. La maujudun bihaqqin illallah. Tidak ada yang nampak ini, tidak ada yang tersaksikan ini, kecuali Allah. Loh, bagaimana Ustaz ini kok dikatakan Allah? Coba kita lihat udara yang kita rasakan,
Mampukah ada dengan sendirinya tanpa diadakan oleh Allah? Udara yang bergerak, mampukah dia bergerak dengan sendirinya tanpa digerakkan oleh Allah? Matahari yang bersinar, mampukah dia bersinar tanpa diciptakan, disinari atau diberikan sinar oleh Allah? Oksigen yang ada di dalam udara, bumi yang berputar dengan segala isinya, mampukah bergerak tanpa digerakkan oleh Allah? Adakah dia mampu sendirinya? Ada? Tidak bisa. Tidak ada yang ada kecuali hanya yang maha ada, yaitu Allah. Kamu merasakan, kita merasakan panas, kita merasakan dingin, kita merasakan berbagai macam rasa. Tidak ada semua rasa itu kecuali yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ketika kita masih belum bisa melihat, menyaksikan hal-hal yang seperti itu, berarti kita masih ditutupi oleh hawa nafsu. Ini saja mungkin sedikit yang kita baca dari apa yang digoreskan oleh guru-guru kita, dan mudah-mudahan menambah perbendaharaan pengetahuan kita terhadap pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita mampu memahaminya dan meresapinya serta mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.